Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan membahas sebuah seri anime yang berjudul Ranking of Kings. Judul asli dari anime ini adalah Osama Ranking yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Bercerita tentang seorang pangeran bertubuh kecil yang tuli dan juga bisu, yang mana dia selalu dibully dan dihina oleh warganya sendiri, dan bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Namun hal itu sama sekali tak melunturkan tekadnya untuk membuktikan kepada semua orang kalau dia layak menjadi seorang raja. Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak bertubuh kecil yang sedang menangis. Sang ibu kemudian berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau dia akan menjadi anak kuat dan juga raja yang hebat. Scene lalu berganti ke beberapa tahun kemudian. Terlihat seorang bocah diam-diam keluar dari dalam istana. Bocah itu adalah seorang pangeran yang bernama Bocchi. Dia adalah anak kecil pada awal film yang sudah beranjak remaja. Kendati demikian, Pangeran Bocchi memiliki tubuh yang sangat kecil. Di saat bermain, Pangeran Bocchi secara kebetulan bertemu dengan sosok bayangan yang bisa berbicara yang bernama Kage. Di saat melihat Pangeran Bocchi, Kage lalu hendak merampoknya. Namun sesaat kemudian dia pun tersadar kalau Pangeran Bocchi tak bisa mendengar dan juga tak bisa berbicara. Tapi anehnya Bocchi mengerti dengan semua apa yang dikatakan oleh Kage. Namun hal itu tak mengurungkan niat Kage untuk merampok Pangeran Bocchi. Sang pangeran yang sangat polos pun langsung memberikan semua pakaiannya kepada Kage. Setelah itu Kage lalu meminta Pangeran Bocchi untuk datang lagi membawa pakaian bagus pada keesokan harinya. Pangeran Bocchi pun hanya tersenyum dan segera kembali ke istana. Namun di perjalanan orang-orang malah mentertawainya karena dia tak memakai pakaian. Pada esok harinya tanpa diduga Pangeran Bocchi kembali menemui Kage, sembari memakai pakaian bagus untuk diberikan kepada Kage. Namun hal itu membuat Kage sangat bingung karena Pangeran Bocchi terlihat bahagia. Dan anehnya kali ini Pangeran Bocchi lah yang meminta Kage untuk bertemu lagi pada esok harinya. Keesokan harinya Pangeran Bocchi kembali datang menemui Kage. Kage pun sampai tak habis pikir melihat Pangeran Bocchi yang sangat bahagia karena sudah dirampok. Di tempat itu Pangeran Bocchi kemudian bercerita dari mana dia berasal dan berkata kalau dia ingin menjadi raja terhebat di dunia. Mendengar itu Kage malah mentertawainya. Namun Pangeran Bocchi sangat serius dengan perkataannya. Di saat hendak kembali ke istana, Kage kemudian diam-diam mengikutinya. Dia melihat semua orang yang mentertawai Pangeran Bocchi di jalanan. Begitu juga dengan anak-anak lain yang terus mengejeknya. Sesampainya di istana, Pangeran Bocchi lalu bertemu dengan Ratu Hailing, yang tak lain adalah ibu angkat Pangeran Bocchi. Ratu Hailing pun sangat marah saat melihat Pangeran Bocchi yang selalu pulang dengan keadaan telanjang. Dia kemudian memerintahkan pengawalnya Domas menangkap orang yang sudah merampok Pangeran Bocchi. Namun Pangeran Bocchi beralasan kalau dia sedang bermain. Sayangnya jawaban itu malah membuat sang ratu semakin marah. Dia berkata kalau Pangeran Bocchi sudah membuat malu kerajaan, dan juga mengatakan kalau dia tak pantas menjadi seorang raja. Setelah itu Kage masih terus mengikuti Pangeran Bocchi hingga sampai ke dalam kamarnya. Di tempat itu dia pun melihat Pangeran Bocchi yang menangis terseduh-seduh. Dia pun tersadar kalau selama ini Pangeran Bocchi hanya bertingkah seolah semuanya baik-baik saja, dari hinaan dan ejekan semua orang kepadanya. Di saat ingin kembali mengikuti Pangeran Bocchi, dia tiba-tiba dihadang oleh seorang pria bernama Bebin. Ternyata Bebin sudah mengetahui kalau Kage berasal dari klan bayangan, yang mana klan itu dikenal sebagai pembunuh. Di sisi lain, Pangeran Bocchi kemudian pergi menghadap sang ayah Raja Boss. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Ada sebuah pedesaan yang tiba-tiba diserang oleh para monster yang sangat ganas. Di saat itu kemudian muncullah seorang pria kuat yang berasal dari antah berantah. Dengan tangannya sendiri dia kemudian menghabisi para monster itu. Dan pria itu adalah Raja Boss, sang pendiri kerajaan Boss. Kembali ke masa sekarang, terlihat Raja Boss yang sedang sakit-sakitan. Walau begitu, sang ayah sangat mengkhawatirkan Pangeran Bocchi karena tubuhnya yang sangat lemah dengan segala kekurangannya. Sang ayah kemudian memerintahkan Domas untuk menjadi guru bagi Pangeran Bocchi. Sementara itu di sisi lain terlihat Kage yang masih terus dikejar oleh Bebin.
Bebin juga bertanya tujuan Kage datang ke kerajaan bos. Beruntungnya Kage masih bisa meloloskan diri. Namun Bebin tak menyerah dan kemudian memerintahkan ular-ularnya untuk mencari Kage. Di lain sisi terlihat Domas yang mulai melatih Pangeran Bocchi. Namun dia sangat kesal setelah melihat tingkah Pangeran Bocchi. Di saat yang bersamaan Pangeran Daida lalu mendatangi mereka. Dia adalah adik tiri Pangeran Bocchi. Dia lalu menantang Pangeran Bocchi untuk berlatih tanding dengannya. Namun Domas berkata kalau Pangeran Bocchi masih belum bisa bertarung. Mendengar itu Pangeran Daida malah menantang Domas bertarung dengannya. Tak punya pilihan lagi, Domas kemudian menyetujuinya. Terlebih lagi di saat dia mengetahui kalau Pangeran Daida sudah mengalahkan anggota Bebin yang terkuat. Dengan sekuat tenaga Pangeran Daida langsung menyerangnya secara bertubi-tubi. Tapi apa daya, dia hanyalah seorang anak kecil bagi Domas. Kekalahan itu kemudian membuat Pangeran Daida sangat marah. Namun tiba-tiba Pangeran Bocchi kemudian langsung menantang sang adik untuk berduel dengannya. Kejadian itu kemudian langsung tersebar di seluruh istana itu. Kage yang mendengar itu juga ikut menonton mereka. Begitu juga dengan Bebin yang merupakan guru Pangeran Daida. Terlihat semua orang yang sudah menunggu duel mereka. Tanpa banyak basa-basi, Pangeran Daida kemudian langsung menyerang Pangeran Bocchi. Namun tanpa diduga, Pangeran Bocchi bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Dia bahkan bisa memukul balik Pangeran Daida, walau tanpa ada kekuatan pada pukulannya. Hal itu kemudian sangat mengejutkan semua orang, begitu juga dengan Kage. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Di kerajaan Bo terlihat para klan bayangan mulai dibantai oleh para prajurit, hingga hanya menyisakan Kage bersama dengan sang ibu. Mereka kemudian coba melarikan diri. Namun sayangnya para prajurit membawa seorang dari klan cahaya untuk mengejar mereka. Sang ibu kemudian meminta Kage untuk pergi terlebih dahulu, sementara dirinya akan menyusul Kage setelah menghabisi mereka. Namun sayangnya sang ibu sungguh tak berdaya menghadapi mereka. Sementara itu di lain sisi terlihat para prajurit lain yang masih mengejar Kage. Hingga kemudian mereka bertemu dengan seorang putri bangsawan yang bernama Nona Pois. Saat melihat mereka, sang putri lalu menunjukkan ke arah mana Kage pergi. Namun sebenarnya dia sedang menyembunyikan Kage di dalam bonekanya. Dia pun hampir saja ketahuan di saat Kage tiba-tiba berteriak dan menangis melihat sang ibu yang sudah tewas. Beruntungnya Nona Pois langsung berpura-pura menangis untuk mengelabui mereka. Setelah itu Nona Pois dan pengawalnya lalu menyarankan Kage untuk pergi ke tempat lain dan mencari kerajaan lain yang aman baginya. Sejak saat itu Kage pun memulai petualangannya seorang diri. Dia juga mulai tidur di jalanan dan hanya bisa melihat makanan yang tak bisa dibelinya. Di saat-saat itu Kage lantas teringat di saat sang ibu memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Kage kemudian hendak menukarkan hadiah dari sang ibu dengan sebuah apel. Namun sang penjual menolaknya. Karena tak punya pilihan lagi, Kage lalu mencurinya. Namun sialnya dia malah diajar sampai babak belur. Di tengah kesengsaraannya, seorang pria tiba-tiba memberikan makanan sisa kepada Kage. Pria itu kemudian membawa Kage tinggal dan bekerja di rumahnya. Namun pria itu selalu memberikan makanan sisa kepada Kage, sementara dirinya memakan daging yang sangat lezat. Suatu saat pria itu kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia memerintahkan Kage untuk mencuri dan merampok. Namun Kage hanya diberikan sekeping emas dari sekian banyak hasil rampokan mereka. Hingga pada suatu malam pria itu menemukan sebuah poster buronan. Sementara Kage yang sedang tertidur tiba-tiba saja terbangun. Terlihat para pasukan kerajaan yang datang ingin menangkap Kage. Tapi beruntungnya Kage masih bisa melarikan diri. Dan ternyata pria itulah yang sudah menjual informasi tentang Kage kepada kerajaan. Kendati demikian Kage masih ingin tinggal bersama dengan pria itu. Namun pria itu menolaknya dan meminta Kage untuk pergi jauh darinya. Tak menyerah begitu saja, Kage kemudian mengikuti pria itu hingga sampai ke sebuah bar. Terlihat pria itu berkelahi dengan pria lainnya di tempat itu. Sampai kemudian pria itu pun tewas ketika sebuah pisau menembus dadanya. Kage yang melihat itu pun tak kuasa menahan air matanya. Mulai saat itu Kage kemudian memulai petualangannya sendiri menjadi seorang perampok. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Pangeran Bocchi. Kembali lagi ke masa sekarang. Terlihat Pangeran Daida yang semakin kesal karena semua pukulannya bisa dihindari. Namun anehnya orang-orang malah menganggap Pangeran Bocchi seorang pengecut yang bertarung sangat licik. Domas kemudian mengatakan sesuatu kepada Pangeran Bocchi menggunakan bahasa isyarat. Dan tanpa diduga setelah itu Pangeran Bocchi tak lagi menghindari setiap pukulan Pangeran Daida.
Dia hanya bisa bertahan walau sudah kesakitan. Kage yang melihat itu pun sangat bersedih dan membuatnya mengingat kembali kenangan masa lalunya. Beruntungnya salah satu pengawal sang raja bernama Apias langsung menghentikan duel itu. Pangeran Daida kemudian dijadikan sebagai pemenangnya. Setelah pertarungan itu terlihat Pangeran Daida berbicara pada cermin ajaib di kamarnya. Sementara di lain sisi terlihat Pangeran Bocchi yang tergeletak tak berdaya. Di saat-saat itu dia kembali mengingat orang-orang yang selalu menghinanya. Dan juga Domas yang sebelumnya berkata kalau gaya bertarung Pangeran Bocchi tidak seperti seorang raja dan dia harus menghadapi Pangeran Daida secara langsung. Dengan sekuat tenaga Pangeran Bocchi kemudian beranjak dari kasurnya. Sembari menangis dia coba mengangkat sebuah pedang yang ada di kamarnya. Namun walau sudah mengerahkan semua kekuatannya dia masih juga tak sanggup mengangkatnya. Kage yang juga melihat itu kemudian langsung mendatanginya. Dia mengatakan sangat kagum dengan apa yang sudah dilakukan Pangeran Bocchi. Namun dengan polosnya Pangeran Bocchi malah kembali menawarkan barang yang ada di kamarnya kepada Kage. Kage lantas berkata kalau dia tak akan mengambil apa-apa lagi darinya. Dan malah mengatakan kalau mulai saat ini dia akan selalu berada di sisi Pangeran Bocchi, walau apapun yang terjadi padanya. Mengetahui itu Pangeran Bocchi pun hanya bisa menangis bahagia. Di saat sedang tertidur seseorang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Pangeran Bocchi. Orang itu kemudian menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembuhkan Pangeran Bocchi. Sementara Kage yang sedang berjalan-jalan di sekitar istana tiba-tiba dihadang oleh Bebin bersama ular-ularnya. Pada keesokan harinya terlihat semua anggota kerajaan yang sedang berkumpul. Hal itu dikarenakan sang raja yang baru saja meninggal. Di saat surat wasiat dibacakan mereka semua pun sangat terkejut mengetahui kalau Pangeran Bocchi ditunjuk sebagai raja baru. Namun mereka lebih dikejutkan lagi ketika sesosok monster iblis keluar dari jasad sang raja. Monster itu lalu mulai menunjuk Pangeran Bocchi dan juga mentertawainya. Dan setelah itu dia menghilang begitu saja. Tak lama berselang terlihat Pangeran Daida sangat marah. Dia lalu coba berbicara kepada cermin ajaibnya. Namun sang cermin ajaib berkata kalau Pangeran Daida lah yang akan menjadi raja seperti rencananya. Pada hari itu semua orang pun sudah berkumpul untuk menyaksikan pengangkatan Pangeran Bocchi sebagai raja baru mereka. Namun secara tiba-tiba, sang penasihat malah mengumumkan kalau Pangeran Daida yang akan menjadi raja baru mereka. Ternyata pada malam sebelumnya Ratu Hailing lah yang sudah menggugat wasiat sang raja. Dia berkata kalau Pangeran Bocchi masih belum layak menjadi raja. Ratu Hailing lalu melakukan pemungutan suara dengan keenam pengawal setia kerajaan untuk menentukan siapa yang menjadi raja baru. Dan secara mengejutkan Pangeran Bocchi pun kalah telak dalam pemilihan itu. Hanya ada dua orang yang memilihnya yaitu Apias dan juga Sandeo. Saat melihat sang adik diangkat menjadi raja, Pangeran Bocchi pun sangat bersedih. Dia hanya bisa menangis dan segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Kage yang dikurung di sebuah penjara. Dia kemudian coba melepaskan dirinya. Namun lagi-lagi Bebin berhasil menangkapnya. Bebin kembali menanyakan siapa majikan dan orang yang ingin dibunuh oleh Kage. Namun Kage berkata kalau dia tak ingin membunuh dan hanya ingin membantu Pangeran Bocchi datang ke tempat itu. Mengetahui itu Bebin kemudian segera pergi menemui Pangeran Bocchi. Dia lalu menyampaikan pesan kalau Kage sudah pergi berpetualang dan tak akan kembali lagi. Hal itu kemudian membuat Pangeran Bocchi kembali bersedih. Namun tiba-tiba dia tersadar dengan apa yang dikatakan oleh Bebin. Tak lama berselang Pangeran Daida lalu memanggil Bebin. Dia lalu mengatakan ambisinya yang ingin menjadi nomor 1 di peringkat raja-raja. Namun untuk meraih itu dia harus menyingkirkan semua ancaman pada dirinya. Dia kemudian menugaskan Bebin untuk membunuh Domas dan juga Apias yang tidak memilihnya. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Bebin. Dia juga mulai berpikir kalau ide itu berasal dari cermin ajaib yang ada di kamarnya. Sementara itu terlihat Pangeran Bocchi yang masih mencari Kage di seluruh tempat di istana itu. Hingga dia kemudian sampai di sebuah gua tempat di mana ular raksasa Mitsuma berada. Pangeran Bocchi lalu menanyakan tentang Kage kepada Mitsuma. Awalnya Mitsuma tak mau memberitahukannya karena kini dia sudah menjadi pelayan Bebin. Namun setelah melihat Pangeran Bocchi yang sangat bersedih dan juga karena utang budinya kepada Pangeran Bocchi, Mitsuma lalu memberitahukan kalau Kage baik-baik saja. Dia mengatakan kalau Kage sudah melakukan sebuah kesepakatan dengan Bebin untuk menjalankan sebuah misi penting yang diberikan oleh Bebin. Di tempat yang berbeda terlihat Apias yang tiba-tiba dihadang oleh Bebin. Tanpa banyak bicara mereka pun langsung bertarung. Namun tak butuh waktu lama Apias bisa mengalahkannya dan juga membunuhnya.
Setelah itu Apias pun bertekad untuk menjadikan Pangeran Bocci menjadi raja. Di dalam istana, Pangeran Daida memberitahukan kepada sang ibu kalau dia baru saja memecat Apias dan juga Sandeo. Dia juga berkata hendak memindahkan Pangeran Bocci. Namun sang ibu langsung menolaknya dan mengatakan kalau Pangeran Bocci masih bermental seperti anak-anak. Di lain sisi, terlihat Pangeran Bocci yang mulai membayangkan sebuah petualangan. Dia kemudian bergegas menemui Ratu Hailing dan mengatakan ingin pergi berpetualang. Namun dengan keras sang ibu angkat langsung menolaknya dengan mengatakan kalau Pangeran Bocci adalah orang tuli yang tidak berdaya. Dan lagi-lagi hal itu kemudian membuat Pangeran Bocci sangat bersedih. Namun Pangeran Bocci tak mau menyerah. Dia kemudian mulai mempersiapkan barang-barangnya dan hendak melarikan diri. Namun sayangnya dia dihadang oleh para prajurit. Tak habis pikir, Pangeran Bocci kemudian mulai turun dari menara kamarnya dengan hanya menggunakan kain-kain yang disambungnya menjadi tali. Sang ratu yang melihat itu pun sangat panik dan langsung memerintahkan pengawalnya untuk menarik Pangeran Bocci. Namun sayangnya tali buatannya malah terputus dan membuat Pangeran Bocci langsung terjatuh. Ratu Hailing yang sangat panik kemudian langsung mendatangi Pangeran Bocci dan juga mengeluarkan sihirnya. Dengan sekuat tenaga dia kemudian coba menyembuhkan Pangeran Bocci. Dan ternyata Ratu Hailing jugalah orang yang sudah menyembuhkan luka-luka Pangeran Bocci sebelumnya. Setelah berhasil menyembuhkan Pangeran Bocci, sang ratu pun langsung jatuh pingsan. Di saat tersadar, sang ratu pun kembali mengingat saat dia pertama kali bertemu dengan Pangeran Bocci, yang mana pada awalnya Pangeran Bocci bersikap sangat cuek setelah kematian ibu kandungnya. Walau Ratu Hailing sudah mencoba akrab untuk mendekatinya. Hingga pada suatu saat Pangeran Bocci melihat seekor ular berkepala dua yang sedang terluka. Ular itu kemudian langsung menggigitnya. Melihat itu, Ratu Hailing kemudian langsung menendang ular itu. Namun anehnya Pangeran Bocci malah menangis semakin keras sembari menunjuk kepada ular itu. Melihat itu, Ratu Hailing lantas coba menyembuhkan ular itu menggunakan sihirnya. Sejak kejadian itu, Pangeran Bocci pun mulai membuka hatinya kepada Ratu Hailing. Dia juga selalu bermain dengan ular yang diselamatkannya itu. Hingga suatu saat sang ratu melahirkan seorang adik bagi Pangeran Bocci yang tak lain adalah Pangeran Daida. Pada keesokan paginya, Pangeran Bocci mendapat kabar bahagia. Ratu Hailing memberikan izin kepada Pangeran Bocci untuk pergi berpetualang. Namun Pangeran Bocci hanya akan pergi menuju rumah keluarga sang ratu dan segera pulang setelah itu. Ratu Hailing juga memerintahkan Domas dan juga seorang pelayan bernama Hokuro untuk menemaninya. Pangeran Bocci yang sangat senang pun langsung mencium sang ratu. Setelah itu mereka pun segera berangkat dan memulai petualangan mereka. Namun sesaat kemudian sang ratu mendapat sebuah firasat yang sangat buruk. Dia merasa tak akan bertemu lagi dengan Pangeran Bocci. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa waktu yang lalu. Di saat Raja Bos pertama kali memperkenalkan Domas kepada Pangeran Bocci dan juga memintanya untuk menjadi guru bagi Pangeran Bocci. Setelah itu Domas pun hendak mengajarkan semua keahlian pedang yang dia tahu kepada Pangeran Bocci. Pada latihan pertamanya Domas meminta Pangeran Bocci untuk melakukan push up 1000 kali. Tapi apa daya, sekali saja Pangeran Bocci bahkan tak bisa melakukannya. Namun walau begitu Domas selalu memberikan semangat kepada Pangeran Bocci. Di lain waktu Domas juga belajar menggunakan bahasa isyarat dari Ratu Hailing. Sang ratu juga meminta Domas untuk berbicara kepada Pangeran Bocci menggunakan bahasa isyarat yang sudah diajarkannya. Awalnya Domas sangat ragu dengan kemampuan bahasa isyaratnya. Namun tanpa diduga Pangeran Bocci bisa mengerti dengannya dan juga sangat senang. Hal itu kemudian membuat Domas sangat terharu dan mulai menangis. Pangeran Bocci yang melihat itu kemudian berusaha menenangkannya dan bahkan coba berbicara kepada Domas layaknya orang normal. Domas lantas berkata agar jangan mengkhawatirkannya dan meminta Pangeran Bocci untuk menjadi dirinya sendiri apa adanya. Saat itu Domas juga berjanji kalau dia akan selalu menjaga Pangeran Bocci. Tak lama kemudian Ratu Hailing dikabari kalau penilai dari komite peringkat raja-raja sudah tiba di kerajaan mereka, yang mana sang penilai datang untuk menetapkan peringkat raja baru setelah kematian Raja Bos. Sementara itu di dalam kamarnya sang cermin ajaib kembali mempengaruhi Pangeran Daida. Dia berkata kalau Pangeran Daida harus tegas untuk menyingkirkan semua masalah yang akan muncul di masa depan. Dan salah satunya adalah orang-orang yang ingin menggunakan Pangeran Bocci untuk melakukan pemberontakan. Sang cermin ajaib lalu berkata kalau perintah untuk membunuh Pangeran Bocci sudah dikeluarkan. Dia juga menyarankan Pangeran Daida untuk mengambil kekuatan yang ada di tubuh Raja Bos yang sudah meninggal. Namun Pangeran Daida menolaknya dan hanya ingin berkuasa menggunakan kekuatannya sendiri. Sementara itu di sisi lain,
Apeas yang sudah dipecat oleh Pangeran Daida bertemu dengan sang penilai dari komite peringkat raja-raja. Sang penilai berkata kalau posisi Raja Bos di peringkat pertama tak akan tergantikan jika saja dia masih hidup. Namun Apeas tak terlalu memperdulikan hal itu. Dia berkata kalau setiap raja yang menduduki peringkat pertama dapat memilih satu harta yang berasal dari berangkas Tuhan. Namun mereka semua selalu memilih harta karun yang sama. Dan setelah itu mereka pun menghilang dan juga kehilangan akal mereka. Di tempat yang berbeda terlihat Pangeran Bocchi bersama Domas dan Hokuro sedang dalam perjalanan. Tak lama berselang mereka pun sampai di sebuah kota yang sangat ramai. Domas kemudian meminta Hokuro untuk menjaga Pangeran Bocchi. Sementara dirinya akan membeli beberapa perlengkapan mereka. Namun sesaat kemudian Pangeran Bocchi langsung berlari berkeliaran di tempat itu. Dia lalu menonton sebuah pertunjukan bersama anak-anak lainnya. Semua orang pun sangat terkejut di saat Pangeran Bocchi memberikan sumbangan koin emas untuk pertunjukan itu. Tak lama kemudian Hokuro akhirnya berhasil menemukan Pangeran Bocchi yang sedang tertidur. Namun dia langsung tersadar kalau tas yang dibawa Pangeran Bocchi sudah menghilang. Hal itu kemudian membuat Domas sangat marah. Pangeran Bocchi lantas meminta maaf atas kesalahannya. Tapi Domas berkata kalau mereka lah yang bertanggung jawab atas hal itu. Kendati demikian, Domas meminta Pangeran Bocchi untuk belajar dari kejadian itu. Tak berhenti sampai di situ, Hokuro berkata kalau ada benda yang sangat penting di dalam tas Pangeran Bocchi, yang mana di dalamnya ada surat dari Ratu Hailing yang ditujukan untuk orang tua sang ratu. Namun anehnya Domas yang mendengar itu tidak terlalu mengkhawatirkannya. Di tempat yang berbeda terlihat Pangeran Daida yang baru saja kalah melawan monster penguji peringkat raja-raja. Atas hal itu sang penilai kemudian memberitahukan kalau saat ini Pangeran Daida berada di peringkat 90. Yang mana hal itu membuat Pangeran Daida sangat marah dan juga sangat kecewa. Di lain tempat terlihat Pangeran Bocchi sedang makan bersama dengan Domas dan Hokuro. Di tempat itu Domas kemudian mulai menanyakan kesetiaan Hokuro kepada atasan mereka. Domas berkata kalau mereka tak punya pilihan atas perintah yang diberikan kepada mereka. Benar atau salah mereka tetap harus melakukannya. Namun Hokuro yang mendengar itu sama sekali tak mengerti dengan maksud perkataan Domas. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di jalan mereka dikejutkan saat menemukan tas Pangeran Bocchi tergeletak begitu saja. Dan anehnya lagi tak ada satupun barang yang hilang dari dalamnya. Setelah itu di perjalanan mereka pun harus melalui banyak rintangan. Sampai tiba-tiba Pangeran Bocchi terjatuh ke sebuah lubang gua yang penuh dengan jebakan. Di dalamnya Pangeran Bocchi bertemu dengan seorang kakek tua yang juga memakai mahkota. Dengan semampunya Pangeran Bocchi kemudian berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi padanya. Namun si kakek tua itu malah mengatakan banyak hal aneh kepada Pangeran Bocchi. Di malam harinya sang kakek tua lalu mengajak Pangeran Bocchi untuk memakan hasil buruannya. Si kakek tua juga memperlihatkan sosok monster besar yang tiba-tiba muncul di hutan itu. Yang mana monster itu mulai mengisap sesuatu dari hewan buruannya. Dan sesaat kemudian sosok monster itu mulai mengeluarkan banyak hewan dari tubuhnya ke hutan itu. Setelah itu sang kakek tua kemudian mengajak Pangeran Bocchi untuk menari sebagai ungkapan terima kasihnya kepada hutan itu. Tapi anehnya setelah itu si kakek tua mulai bertingkah sangat aneh dan hendak melakukan sesuatu yang sangat buruk kepada Pangeran Bocchi. Pangeran Bocchi yang sangat ketakutan pun segera pergi dari tempat itu. Dan beruntungnya dia bertemu dengan Domas dan Hokuro yang juga sedang mencarinya. Namun saat ditanyai Pangeran Bocchi tak mau bercerita kepada mereka. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan beristirahat untuk makan malam. Namun secara tiba-tiba seseorang menyerang mereka dari kegelapan. Beruntungnya serangan itu hanya mengenai daging yang hendak dimakan oleh Pangeran Bocchi. Tapi anehnya saat diperiksa tak ada siapapun di sekitar mereka. Namun Domas merasa kalau itu adalah ulah Bibin setelah melihat pisau yang digunakan untuk menyerang mereka. Pada keesokan paginya Pangeran Bocchi sangat bersedih saat melihat rubah-rubah yang memakan daging makan malamnya sudah tewas. Mereka lantas berpikir kalau pisau yang digunakan untuk menyerang mereka sudah diracuni. Melihat Pangeran Bocchi yang bersedih, Hokuro kemudian teringat saat dirinya pertama kali bertemu dengan Pangeran Bocchi. Yang mana dulu Pangeran Bocchi pernah menghibur dirinya saat menangis di sebuah makam. Di saat itu Hokuro juga melihat Pangeran Bocchi yang selalu mengunjungi makam ibunya. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah kota. Yang mana di kota itu terdapat sebuah lubang besar berapi yang dikenal sebagai gerbang neraka. Kendati demikian kota itu cukup damai dan sejahtera. Domas berkata kalau Satria dunia bawah terkuat di dunia yang sudah melindungi kota itu dari monster-monster yang ada di dunia bawah. Setelah itu Domas kemudian memerintahkan Hokuro untuk mencari penginapan bagi mereka.
Sementara dirinya dan Pangeran Bocce akan pergi melihat gerbang neraka dari jarak yang dekat. Sesampainya di tempat itu, Domas kemudian meminta Pangeran Bocce untuk melihat lubang berapi itu dari jarak yang sangat dekat. Namun sungguh tak diduga, tanpa belas kasihan Domas langsung mendorong Pangeran Bocce ke dalam lubang itu. Setelah itu Domas kemudian mulai tertawa dan juga menangis di saat dia kembali mengingat Pangeran Bocce. Di saat yang bersamaan, Ratu Hailing juga mendapat sebuah firasat yang sangat buruk. Di lain sisi terlihat Pangeran Daida terbangun di sebuah tempat. Sang ibu kemudian memperingatkan dirinya agar tidak membuka kotak Pandora yang ada di tempat itu. Namun apa daya, bujuk rayu sang cermin ajaib berhasil membuat Pangeran Daida membuka kotak itu. Dan seketika saja kegelapan dari dalam kotak itu langsung menyelimuti seluruh tempat itu. Sesaat kemudian sosok Pangeran Bocce juga keluar dari dalam kotak itu dan berusaha melindungi sang adik dari kegelapan yang hendak menyerangnya. Pangeran Bocce juga selalu bangkit saat terjatuh demi melindungi dirinya. Sang ibu kemudian berkata kalau Pangeran Bocce adalah harapan yang dapat menyelamatkannya. Dan secara tiba-tiba Pangeran Daida pun terbangun dari mimpinya. Dengan rasa amarahnya dia kemudian berkata ingin mendapatkan kekuatan sang ayah. Dan setelah itu Pangeran Daida kemudian membawa cermin ajaibnya ke sebuah ruang bawah tanah. Sebelumnya kita sudah melihat pengkhianatan yang dilakukan Domas kepada Pangeran Bocce, yang mana dia hendak membunuh Pangeran Bocce dengan cara mendorongnya ke dalam lubang gerbang neraka. Namun secara mengejutkan Pangeran Bocce bisa selamat dari kejadian itu. Di saat tersadar dia lantas teringat apa yang baru saja terjadi, yang mana di saat Pangeran Bocce terjatuh sebelumnya, sebuah busur yang ada di dalam tasnya secara aneh bisa menembakkan anak panah ke dinding lubang itu. Hal itu kemudian berhasil menyelamatkan Pangeran Bocce. Pangeran Bocce yang sangat penasaran lantas coba memeriksa apa yang ada di dalam tasnya itu. Dan betapa terkejutnya dia ketika sahabatnya Kage tiba-tiba muncul dari dalam tas itu. Melihat itu Pangeran Bocce pun tak bisa menahan tangisnya. Dia kembali mengingat janji Kage yang akan selalu berada di sisi Pangeran Bocce apapun yang terjadi. Di tempat itu mereka berdua pun menangis bahagia karena bisa bertemu lagi. Kage lalu menceritakan kalau dia selalu berada di sisi Pangeran Bocce selama ini, seperti saat Pangeran Bocce terjatuh dari menara kamarnya sebelumnya. Begitu juga ketika tas Pangeran Bocce hilang dicuri saat di perjalanan, dan juga di saat Domas hendak memberikan makanan beracun kepada Pangeran Bocce. Ternyata dialah yang sudah melemparkan pisau itu untuk menyelamatkan Pangeran Bocce. Dengan berat hati Kage mengatakan kalau hidup Pangeran Bocce sedang dalam bahaya. Sedangkan itu Bebinlah orang yang sudah memberikan tugas kepada Kage untuk mengawal Pangeran Bocce. Namun Kage masih belum mengetahui apa yang sedang direncanakan Bebin di dalam pikirannya. Mereka juga belum mengetahui siapa yang akan mengkhianati Pangeran Bocce. Karena hal itulah dia selalu bersembunyi dan bahkan merahasiakannya dari Pangeran Bocce, agar Kage bisa mengungkap siapa orang yang ingin berkhianat kepadanya. Sesaat Pangeran Bocce sangat bersedih di saat mengingat janji Domas yang akan selalu menjaganya. Kage kemudian berusaha menyemangatinya. Setelah itu Kage lalu mengajak Pangeran Bocce untuk turun ke dasar lubang itu, yang mana di sana akan ada seseorang yang bisa membuat Pangeran Bocce menjadi raja terkuat yang pernah ada, dan orang itu sekarang tinggal di dunia bawah. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa waktu yang lalu. Terlihat Pangeran Daida memanggil Domas dan menanyakan kenapa Domas memilihnya menjadi raja. Domas lantas beralasan kalau beban Pangeran Bocce akan terlalu berat jika menjadi raja. Dia juga berkata kalau Pangeran Daida yang lebih layak menjadi raja. Namun jawaban itu malah membuat Pangeran Daida sangat marah. Dia malah menganggap Domas seorang pengecut dan juga pengkhianat terhadap muridnya sendiri, yaitu Pangeran Bocce. Kemarahan itu tak lepas karena latih tanding Pangeran Daida melawan Domas sebelumnya, yang mana pada saat itu Pangeran Daida berpikir kalau dia sudah menemukan seseorang yang bisa dipercayainya. Pangeran Daida sebenarnya sangat menghargai kemampuan Domas. Dia juga sempat berharap Domas bisa menjadi tangan kanannya suatu saat nanti. Namun kini hal itu tak bisa terwujud lagi. Pangeran Daida lantas berkata kalau dia mempunyai misi penting untuk menyelamatkan kerajaan. Namun tugas tersebut hanya diberikan kepada orang yang bisa dipercayainya. Mendengar itu Domas langsung menawarkan dirinya untuk melakukan tugas apa saja, agar dirinya bisa mendapat kembali kepercayaan Pangeran Daida. Kembali lagi bersama Pangeran Bocce dan juga Kage. Kage lalu memberikan sebuah mahkota kain yang dibuatnya kepada Pangeran Bocce.
Namun semburan api dari lubang itu malah menerbangkan mahkota itu ke atas sebuah tengkorak manusia tak jauh dari mereka. Dan betapa terkejutnya mereka di saat melihat banyak tulang belulang manusia di tempat itu. Secara tiba-tiba gas misterius juga mulai keluar dari dalam lubang itu. Mereka berdua kemudian coba menyelamatkan diri. Namun sayangnya mereka tak sanggup lagi dan akhirnya jatuh pingsan. Di saat yang bersamaan, dua orang berkuda kemudian datang mendekati mereka. Kedua orang misterius itu kemudian membawa Pangeran Bocce dan juga Kage pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Pangeran Daida berjalan menuju ruang bawah tanah yang ada di kastil kerajaan. Pangeran Daida kemudian bertanya siapa sebenarnya sang cermin ajaib yang selalu berbicara kepadanya itu. Sang cermin ajaib lantas berkata kalau dia adalah sekutu yang sudah bersumpah untuk berbagi suka dan duka dengan Raja Boss. Tak lama berselang mereka pun sampai di dasar ruang bawah tanah itu. Di tempat itu terdapat sebuah pintu yang sangat besar. Pangeran Daida kemudian dikejutkan dengan dua orang penjaga tempat itu, yang mana mereka adalah pelayan setia Raja Boss yang akan membantu Pangeran Daida. Di saat pintu besar itu dibuka, Pangeran Daida pun sangat terkejut ketika dia melihat banyak sosok monster yang dibekukan di dalam tempat itu. Dia pun semakin dikejutkan lagi di saat dia melihat tubuh ayahnya yaitu Raja Boss juga dibekukan di dalam tempat itu. Sesaat kemudian kedua pelayan itu mulai menyalakan sebuah mesin penggilingan. Mereka kemudian menghancurkan tubuh Raja Boss menggunakan alat itu. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Pangeran Daida. Namun sang cermin ajaib berkata kalau semuanya baru saja dimulai. Sedangkan di sisi lain terlihat Apeas yang juga mulai memasuki tempat itu. Dia kemudian teringat di saat dirinya berlatih di depan Raja Boss. Dia juga berhasil mengalahkan seekor monster burung di depan seorang wanita yang duduk di singgasana. Sesaat kemudian Apeas pun sampai di depan pintu besar yang baru saja dimasuki oleh Pangeran Daida. Sementara itu sang cermin ajaib lalu membawa Pangeran Daida ke suatu tempat, yang mana di tempat itu terdapat cermin yang sangat banyak. Sang pelayan lalu memasukkan tubuh Raja Boss yang sudah dihancurkan ke dalam sebuah bola besi. Sesaat kemudian cahaya matahari pun mulai masuk melalui celah yang ada di tempat itu. Cermin-cermin itu kemudian mulai memantulkan dan memusatkan sinar matahari untuk memanaskan bola besi itu. Setelah itu sang pelayan lalu membuka bola besi itu dan mendapati sebuah telur di dalamnya. Dan secara mengejutkan telur itu mulai menetas. Dari dalamnya keluar seekor burung merah yang tiba-tiba saja membesar. Burung itu lalu hendak menyerang Pangeran Daida. Tapi kedua pelayan itu dengan cepat langsung menangkapnya. Mereka juga langsung memenggal kepala burung itu dan juga membakar tubuhnya. Setelah itu mereka lalu mengambil sebuah permata dari abu pembakaran tubuh burung itu dan kemudian mencampurkannya dengan darah yang berasal dari kepalanya. Sang cermin ajaib kemudian meminta Pangeran Daida untuk meminumnya. Dengan begitu dia akan memiliki kekuatan ayahnya Raja Boss yang merupakan kekuatan terkuat di dunia. Namun secara mengejutkan di saat hendak meminumnya Pangeran Daida berubah pikiran. Hal itu kemudian sangat mengejutkan sang cermin ajaib. Dia lalu mulai mengingatkan Pangeran Daida akan peringkat yang baru saja didapatnya, yang mana hal itu membuat Pangeran Daida sangat marah. Pangeran Daida lantas berkata kalau dia akan berusaha lebih keras lagi tak peduli berapa lama waktu yang dia butuhkan. Pangeran Daida sendiri merasa kalau dia tak bisa melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan kekuatan. Namun sang cermin ajaib kembali membujuknya dan mengatakan apa yang didapat Pangeran Daida dari minuman itu tak ternilai harganya. Dia juga berkata dengan kekuatan yang didapatnya Pangeran Daida bisa menjadi raja di seluruh dunia. Tapi Pangeran Daida masih tetap pada keputusannya. Dia bahkan bertanya kenapa tidak sang cermin ajaib atau kedua pelayan di tempat itu saja yang meminumnya. Sang cermin ajaib lantas beralasan kalau ramuan itu hanya akan berdampak pada Pangeran Daida sebagai keturunan Raja Boss. Sejenak Pangeran Daida lantas teringat dengan pesan Bebin kepadanya, yang mana Bebin pernah berkata kalau tak ada jalan yang mudah untuk mendapatkan kekuatan. Bebin juga berpesan agar Pangeran Daida tidak tertipu dengan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan oleh dirinya sendiri. Mengingat itu, Pangeran Daida kemudian memutuskan untuk tidak meminum ramuan itu. Namun secara mengejutkan kedua pelayan itu tiba-tiba hendak menangkap Pangeran Daida. Beruntungnya Pangeran Daida bisa mengalahkan mereka berdua. Pangeran Daida kemudian memperingatkan sang cermin ajaib agar tidak macam-macam dengannya. Dia berkata kalau dirinya akan mencapai peringkat pertama dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu Pangeran Daida langsung membuang ramuan itu. Di tempat yang berbeda terlihat Hokuro yang baru saja bertemu dengan Domas.
Dia kemudian bertanya di mana Pangeran Bocchi berada. Namun Domas malah berkata kalau Pangeran Bocchi sudah hilang. Hokuro yang mendengar itu lantas tak percaya begitu saja. Tak punya pilihan lagi, Domas kemudian memberitahukan misinya sebenarnya yang ingin membunuh Pangeran Bocchi. Sontak saja hal itu sangat mengejutkan Hokuro dan juga membuatnya sangat marah. Dia juga sangat bersedih saat kembali mengingat saat-saat bersamanya dengan Pangeran Bocchi. Dengan rasa amarahnya, Hokuro kemudian langsung menyerang Domas. Namun Domas sama sekali tak mau bertarung melawan Hokuro. Tak ada pilihan lagi, Domas kemudian hanya membuat Hokuro pingsan. Dia juga langsung memotong tangannya yang baru saja terluka diserang oleh Hokuro, yang juga merupakan tangan yang sama digunakannya untuk membunuh Pangeran Bocchi. Di tempat yang berbeda, terlihat Pangeran Bocchi bersama Kage sudah sampai di sebuah istana. Mereka kemudian dibawa ke hadapan seorang raja di tempat itu. Sang raja pun cukup terkesan melihat Pangeran Bocchi dan Kage yang tak mati setelah terkena gas terkutuk sebelumnya. Namun setelah diperiksa, dia tak heran lagi karena Pangeran Bocchi dan Kage ternyata sudah dikutuk sebelumnya. Dia berkata kalau Pangeran Bocchi adalah raksasa yang sudah diambil kekuatannya, sedangkan Kage adalah klan bayangan yang sudah berubah wujud karena membenci Tuhan. Setelah itu dia kemudian membangunkan mereka berdua. Dan tanpa diduga sang raja ternyata mengenali Pangeran Bocchi sebagai anak Raja Boss. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Teman-teman yang tak mau ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.